Media Eropa soroti pencapaian istimewa Timnas Garuda. Berikut 10 fakta menarik tentang Timnas Indonesia lolos melaju ke Piala Dunia U17 2025. Indra Syafri berikan komentar keras terhadap keberhasilan Nova Arianto mengantar Timnas Indonesia ke Piala Dunia U17 2025. Berikut pula seperti yang telah trending efek Bung Towel beberapa hari lalu. Pelatih Yaman sampai bengong, mainnya kok beda? Dunia kehilangan kata-kata buat Indonesia, regenerasi maksimal buat Eropa takjub. Respon tegas Erick Thohir, peringatan keras untuk Timnas U17 Indonesia setelah lolos ke Piala Dunia U17 2025. Nova Arianto baru pertama kali ini pelatih asal Indonesia yang berhasil bawa Timnas ke Piala Dunia. Media Eropa soroti pencapaian istimewa Timnas Garuda. Berikut 10 fakta menarik tentang Timnas Indonesia lolos melaju ke Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 secara resmi telah meraih tiket untuk berpartisipasi di Piala Dunia FIFA U17 2025 yang akan digelar di Qatar setelah memastikan langkah ke perempat final Piala Asia U17 2025. Indonesia berhasil mengamankan tempat di fase knockout Piala Asia AFC U17 Arab Saudi 2025 berkat kemenangan yang meyakinkan atas Yaman dengan skor 4-1 dalam laga ketat grup C di Stadion Pangeran Abdullah Al Faisal pada Senin. Kesuksesan ini, ditambah dengan kemenangan 1-0 melawan Republik Korea, menegaskan posisi mereka untuk menuju Piala Dunia FIFA U17 di Qatar 2025, demikian dikutip dari laman resmi AFC pada Selasa, 8 April 2025. Keberhasilan ini menjadi babak penting dalam sejarah sepak bola negeri ini. Selain berhasil menembus kompetisi bergengsi di level usia muda, Garuda Muda juga menonjol sebagai wakil terbaik dari ASEAN dalam turnamen ini. Berikut adalah beberapa fakta yang mengesankan. 1. Menembus Piala Dunia U17 untuk pertama kalinya melalui kualifikasi resmi. Ini adalah kali pertama Indonesia melaju ke Piala Dunia U17 melalui jalur resmi, bukan sebagai tuan rumah. Sebelumnya, Indonesia pernah berpartisipasi dalam edisi 2023, tetapi saat itu tiket diperoleh sebagai negara penyelenggara. Kini, Timnas U17 menunjukkan bahwa mereka layak berkompetisi di level tertinggi di kalangan usia muda dunia berkat kerja keras, strategi terencana, dan semangat pantang menyerah selama turnamen. 2 catatan tanpa kalah di fase grup, 2 kemenangan memuaskan. Timnas Indonesia U17 menunjukkan performa luar biasa dengan tidak terkalahkan di grup C. Pada pertandingan pembuka, Garuda Muda berhasil menaklukkan Korea Selatan dengan skor tipis 1-0 setelah perjuangan yang keras. Setelah itu, Indonesia melawan Yaman dengan penampilan yang sangat mengesankan, menghasilkan kemenangan telak 4-1. Dalam 2 laga tersebut, Indonesia mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 1, sebuah statistik yang mencerminkan dominasi serta disiplin baik dalam menyerang maupun bertahan. 3. Menjadi wakil ASEAN terbaik di Piala Asia U17. Sementara Thailand tersingkir di fase grup dan Vietnam kesulitan meraih poin, Indonesia tampil sebagai tim unggulan ASEAN. Thailand mengalami 2 kekalahan cukup menyakitkan, yaitu melawan Uzbekistan, 1-4, dan Arab Saudi, 1-3, sementara Vietnam hanya mampu bermain imbang dalam 2 pertandingan. Di sisi lain, Garuda Muda melebarkan sayapnya dengan 2 kemenangan, dan menjadi tim pertama dari Asia Tenggara yang berhasil melaju ke perempat final. 4. Penampilan menawan pemain muda berbakat. Pemain seperti Evandra Florasta, Zahabi Goli, dan Fadli Alberto berhasil menarik perhatian banyak orang. Ketiga pemain ini tidak hanya berkontribusi dengan gol yang vital, tetapi juga menunjukkan keterampilan teknik, visi permainan, dan keberanian yang patut diacungi jempol sebagai generasi emas baru sepak bola Indonesia. 5. Strategi efektif pelatih Nova Arianto membuahkan hasil. Pelatih Nova Arianto, yang sebelumnya dikenal sebagai mantan pemain tangguh, berhasil menunjukkan kemampuannya dalam racik strategi permainan. Skema pertahanan yang kokoh, transisi cepat ke serangan, dan pemanfaatan kekuatan sayap menjadi kunci sukses tim dalam 2 laga grup ini. Nova juga berhasil menanamkan mental pemenang dan kekompakan tim yang menjadi dasar keberhasilan Garuda Muda. 6. Mengamankan tempat di perempat final dan kualifikasi ke Piala Dunia. Format Piala Asia U17 2025 menyebutkan bahwa tim yang berhasil mencapai perempat final secara otomatis mendapatkan tiket untuk berlaga di Piala Dunia U17. Berkat kemenangan atas Korea Selatan dan Yaman, Indonesia pun memastikan diri untuk melangkah ke 8 besar lebih awal. AFC segera mengumumkan bahwa Indonesia resmi menjadi wakil keempat dari Asia, menyusul Qatar sebagai tuan rumah, Arab Saudi, dan Uzbekistan. 7. Menebus kecewa masa lalu, gagal di 1990 dan 2018, berhasil di 2025.
Indonesia pernah 2 kali nyaris menembus Piala Dunia U17 di masa lalu, namun harus menelan kekalahan. Pada tahun 1990, tim Merah Putih kalah dari Cina dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U16. Sementara di tahun 2018, Indonesia terhenti di tangan Australia di babak perempat final. Kini di tahun 2025, mimpi yang tertunda akhirnya terwujud. Ini adalah momen penebusan sejarah yang patut dirayakan oleh seluruh rakyat Indonesia. 8. Memberikan harapan baru untuk sepak bola Indonesia. Keberhasilan ini bukanlah sekedar pencapaian sementara. Ini merupakan pondasi masa depan sepak bola Indonesia. Lolosnya Timnas U17 ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi menjadi bukti bahwa pengembangan usia muda mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Diharapkan, regenerasi pemain untuk tim U20 hingga tim senior dapat berjalan lebih solid dan menjanjikan di masa yang akan datang. 9. Cerminan potensi ASEAN yang harus diperhitungkan. Keberhasilan Indonesia juga mengirimkan sinyal kuat kepada dunia bahwa Asia Tenggara bukan lagi kawasan yang terpinggirkan dalam dunia sepak bola. Di tengah banyaknya wakil ASEAN yang gugur, Indonesia menunjukkan bahwa dengan strategi yang sistematis, kawasan ini mampu melahirkan tim yang tangguh dan mampu bersaing di pentas dunia. 10. Menaklukkan Korea Selatan sebagai pencapaian yang berharga. Pertandingan pembuka melawan Korea Selatan menjadi penentu kepercayaan diri Garuda Muda. Mengalahkan tim sekelas Korea Selatan, yang merupakan raksasa sepak bola Asia di level kelompok usia, menunjukkan pola pikir juara yang dimiliki para pemain muda Indonesia. Kemenangan ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari persiapan yang matang dan keberanian untuk tampil menyerang. Selamat kepada Timnas Indonesia U17. Kami tunggu kehadiran Garuda Muda di Piala Dunia U17 2025 di Qatar, panggung untuk meraih kejayaan berikutnya. Indra Syafri berikan komentar keras terhadap keberhasilan Nova Arianto mengantar Timnas Indonesia ke Piala Dunia U17 2025, berikut pula seperti yang telah trending efek Bung Towel beberapa hari lalu. Indra Syafri, yang dulunya menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia U20, memberikan respons yang menarik setelah melihat Nova Arianto sukses membawa tim nasional U17 Indonesia melaju ke Piala Dunia U17 2025. Dalam perkembangan terbaru, Timnas Indonesia U17 berhasil lolos berkat 2 kemenangan yang diraih di fase grup C Piala Asia U17 2025. Reaksi beragam datang dari para penggemar sepak bola di Indonesia, termasuk Indra Syafri. Melalui sebuah unggahan di Instagram pribadi, ia mengucapkan selamat kepada Nova Arianto atas pencapaian luar biasa yang berhasil diraih dalam membawa tim lolos ke Piala Dunia U17 untuk pertama kalinya secara kualifikasi. Indra menyampaikan, selamat dan terima kasih kepada Coach Nova Arianto serta manajer Timnas U17, Zaki Iskandar, dan semua staf pelatih serta ofisial, ujar Indra pada Senin, 7 April 2025. Selain itu, pelatih asal Sumatera Barat ini juga menyampaikan apresiasi kepada para petinggi dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ia tak luput mengekspresikan rasa terima kasihnya kepada klub-klub serta akademi sepak bola di Indonesia yang telah berkontribusi dalam mengembangkan pemain berkualitas yang kini memperkuat Timnas U17. Di kesempatan yang sama, debut menawan Dion Marks proyeksikan Kluivert bakal siapkan tempat di Timnas Indonesia untuk Piala Dunia 2026. Dan sudah tentu bakal menjadi andalan Timnas Garuda. Pemain muda yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi, Dion Marks, sukses mencatatkan debutnya dengan manis. Bek berusia 19 tahun tersebut melaksanakan penampilan pertamanya di tingkat profesional bersama klub Topo SS, yang berkompetisi di Eerste Divisie, Liga kedua Belanda. Pada 1 April 2025 dini hari waktu setempat, Dion Marks menjadi starter dalam pertandingan melawan AS Alkmaar 2 di Avast Trainingskamp Wijk de Wormer. Selama 77 menit berlaga, Dion menunjukkan performa yang solid dan berkontribusi dalam menahan imbang tuan rumah. Saya sudah menantikan kesempatan ini selama bertahun-tahun. Dengan kerja keras, saya berhasil menunjukkan kualitas saya, ungkap Dion, seperti dikutip dari media Belanda, Brabants Dagblad. Pelatih Yaman sampai bengong, mainnya kok beda? Dunia kehilangan kata-kata buat Indonesia, regenerasi maksimal buat Eropa takjub. Di bawah langit yang cerah, kita semua berkumpul dengan semangat dan cinta untuk tanah air tercinta. Dengan penuh semangat, kami melangkah maju meskipun ada banyak keraguan yang menghinggapi.
Saya berjanji tidak akan diam setelah berhasil menaklukkan tim Korea Selatan. Kini, Timnas Indonesia U17 bertekad untuk mengalahkan Yaman dengan cara apapun, dan pelatih Coach Nova pasti memiliki rencana yang matang untuk membimbing tim ini menuju kemenangan. Dalam pertandingan melawan Yaman, pelatih Yaman, Samer Muhammad Fadil Saleh, benar-benar terkejut dengan perubahan dramatis dalam gaya permainan Garuda Muda, yang tampak sangat berbeda dibandingkan saat melawan Korea sebelumnya. Di laga ini, Indonesia bermain lebih terbuka dan menyerang, yang berujung pada kemenangan mencolok 4-1 dan memastikan tiket ke Piala Dunia. Hasil ini bahkan menarik perhatian banyak media internasional, yang mulai melihat Indonesia sebagai kekuatan serius di dunia sepak bola. Stadion Prince Abdullah Al Faisal, tempat bersejarah yang menjadi saksi bisu, menyaksikan bagaimana Timnas U17 Indonesia mencetak sejarah dengan kemenangan luar biasa ini. Dengan hasil tersebut, Garuda Muda berhak tampil di Piala Dunia U17 untuk kedua kalinya secara beruntun, sebuah pencapaian yang layak dirayakan dan dicatat dalam sejarah. Kemenangan ini menunjukkan bahwa talenta sepak bola Indonesia tidak bisa dianggap remeh lagi. Kami maju dengan semangat tak tergoyahkan. Pelatih Nova Arianto menyadari bahwa setiap lawan yang dihadapi memiliki kekuatan tersendiri, oleh karena itu dia bekerja keras untuk membentuk tim yang solid dan kompak. Persaingan di tingkat Asia jelas lebih menantang dibandingkan Piala AFF, sehingga pelatih memfokuskan perhatian pada fisik para pemain sebelum memasuki aspek teknis permainan. Seperti yang terlihat dalam dua laga awal, para penggawa Garuda Muda tampil dengan intensitas tinggi dari awal hingga akhir. Meskipun kaki mereka mulai lelah, mereka tetap melawan batasan diri demi menciptakan sebuah mimpi besar, membawa Indonesia ke panggung tertinggi sepak bola dunia. Kemenangan atas Korea Selatan dianggap sebagai sebuah kebetulan, tetapi pada laga melawan Yaman, Indonesia membuktikan bahwa mereka adalah tim yang jauh lebih baik dari sekadar bertahan. Hal ini jelas membuat pelatih Yaman kebingungan. Sebelum pertandingan, Samer Muhammad Saleh mengakui bahwa mereka tidak mengetahui kekuatan Indonesia, mengingat kedua tim baru pertama kali bertemu di ajang ini. Dia menyatakan, kami belum pernah melawan Indonesia sebelumnya, tetapi kami akan melakukan analisis mendalam tentang permainan mereka. Pernyataan tersebut merujuk pada strategi permainan Indonesia saat melawan Korea Selatan, di mana mereka menerapkan taktik bertahan yang solid. Setelah mendapatkan gambaran tentang gaya permainan Indonesia, pelatih Yaman terkejut ketika menyaksikan tim Garuda Muda justru bermain lebih terbuka, fokus menyerang, dan berani bermain dengan garis pertahanan tinggi. Di babak pertama, Indonesia sudah berhasil mencetak 2 gol. Tidak lama kemudian, pertandingan berakhir dengan skor 4-1 untuk kemenangan Indonesia, memantapkan langkah Evandra dan kawan-kawan menuju Piala Dunia U17 yang akan diadakan di Qatar. Dalam hal statistik permainan, Garuda Muda memang sedikit tertinggal dalam penguasaan bola, tetapi tidak dalam menciptakan peluang. Keduanya sama-sama mencetak 14 tembakan, dengan Indonesia mampu mengonversi 6 diantaranya menjadi shots on target, sementara Yaman hanya 5. Meskipun Yaman mendominasi penguasaan bola, sangat penting untuk memahami bahwa kepemilikan bola harus diimbangi dengan potensi untuk menciptakan peluang berbahaya. Kami tidak perlu terlalu memikirkan statistik penguasaan bola, tetapi lebih pada bagaimana kami bisa memanfaatkan peluang yang ada. Hal ini menunjukkan perbedaan antara penguasaan untuk mempertahankan dan untuk menyerang. Kemenangan ini juga membuat Indonesia mendapatkan banyak pujian, mulai dari pelatih Patrick yang mengungkapkan dukungannya di media sosial, menegaskan bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Pujian juga datang dari media internasional, yang tercengang dengan perkembangan tim ini. Tentu saja, kesuksesan ini tidak muncul dengan sendirinya. Di awal kompetisi, Coach Nova harus membenahi berbagai aspek, termasuk teknik dasar seperti kontrol bola dan passing. Oleh karena itu, kelolosan ke Piala Dunia ini sangat membahagiakan dan menunjukkan kerja keras yang tak terhingga. Kemenangan atas Yaman menunjukkan bahwa kami bisa bersinar di langit olahraga, menandai langkah awal yang cerah untuk masa depan sepak bola Indonesia. Coach Nova menekankan bahwa para pemainnya memiliki mental kuat dan visi yang baik atas permainan. Kemenangan di fase grup ini adalah cermin kerja keras dan disiplin dari semua pemain, yang juga mendapatkan dukungan penuh dari PSSI serta masyarakat penggemar sepak bola di Indonesia. Saya melihat semua pemain sangat luar biasa, dari segi mental hingga pemahaman taktik permainan, kata Coach Nova. Semoga kedepannya, pemain bisa lebih berkembang lagi. Saya bersyukur, ini semua berkat dukungan dari PSSI yang sangat membantu kami dalam memenuhi semua kebutuhan tim. Dengan penuh semangat, Coach Nova berjanji untuk memberikan kesempatan kepada semua pemain, termasuk mereka yang belum pernah bermain, dalam laga selanjutnya melawan Afghanistan, karena pengalaman adalah hal yang sangat penting dalam pengembangan tim muda. Di luar semua itu, pencapaian ini bagi Coach Nova menjadi sesuatu yang sangat berarti.
Sejak beliau mengambil alih tim pada Februari 2024, beliau telah menciptakan sejarah sebagai pelatih pertama yang membawa timnas Indonesia, baik kelompok umur maupun senior, lolos ke Piala Dunia. Meskipun timnas U20 pernah tampil di Piala Dunia pada tahun 1979, keberhasilan ini tentunya memiliki keunikan tersendiri. Sekali lagi, meskipun kami telah mencapai kesuksesan yang luar biasa ini, kami tidak boleh terlena. Penting untuk tidak melupakan bahwa Piala Asia masih menanti, dan kami harus tetap termotivasi untuk menghadapinya, apalagi di babak knockout. Kami ingin memberikan yang terbaik dan menghadapi setiap tantangan yang ada. Bagi tetangga kami, Thailand dan Vietnam, kami berharap yang terbaik bagi mereka. Vietnam masih memiliki harapan meskipun hanya meraih 2 kali hasil imbang, sedangkan Thailand harus berusaha lebih keras setelah kalah dari Arab Saudi. Ada anggapan bahwa keberhasilan Indonesia bergantung pada proses naturalisasi, namun ini berulang kali dibantah dengan fakta. Ini adalah tim muda yang sedang berkembang, yang tentu saja merupakan fondasi untuk menciptakan generasi pemain yang memiliki kualitas di masa depan. Kami menunjukkan bahwa tim ini bukan hanya kuat dalam bertahan tetapi juga handal dalam menyerang. Kekurangan tetap ada di mana-mana, tetapi kami tahu apa yang perlu diperbaiki. Kerja keras terus-menerus adalah kunci kesuksesan. Kemenangan ini hanya merupakan langkah awal menuju banyak pencapaian lebih besar di masa depan. Sekali lagi, selamat kepada semua elemen timnas dan mari kita tetap semangat dan berusaha untuk mencapai lebih banyak lagi. Kita adalah Garuda, dan kami akan terus terbang tinggi. Respon tegas Erick Thohir, peringatan keras untuk timnas U17 Indonesia setelah lolos ke Piala Dunia U17 2025. Nova Arianto baru pertama kali ini pelatih asal Indonesia yang berhasil bawa timnas ke Piala Dunia. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir, baru-baru ini mengungkapkan rasa bangga dan ucapan selamat kepada timnas U17 Indonesia yang telah berhasil melangkah ke fase berikutnya dalam turnamen Piala Asia U17. Selamat kepada semua anggota tim, ujarnya saat memberikan pernyataan resmi. Keberhasilan timnas U17 Indonesia menaklukkan Yaman di pertandingan kedua Piala Asia U17 menjadi langkah signifikan bagi mereka, yang tidak hanya membawa mereka memasuki perempat final, tetapi juga memastikan tiket mereka menuju Piala Dunia U17 2025 yang akan diselenggarakan di Qatar. Informasi ini dilansir oleh bolasport.com melalui portal resmi PSSI. Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir juga menyampaikan pesan yang sangat penting kepada para pemain timnas U17. Pria yang menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, ini menegaskan bahwa pencapaian yang sudah diraih tersebut seharusnya tidak membuat para pemain merasa puas. Timnas U17 Indonesia masih mempunyai satu laga krusial yang tersisa di fase grup C Piala Asia U17, di mana mereka dijadwalkan untuk berhadapan dengan Afghanistan pada 10 April mendatang. Tetapi ingatlah, perjalanan kita masih panjang. Para pemain serta staf pelatih harus kembali berkonsentrasi dan fokus pada pertandingan berikutnya di Piala Asia U17 agar bisa meraih hasil yang maksimal, jelas Erick. Sementara itu, dalam waktu bersamaan, PSSI menunjukkan sinyal positif mengenai kemungkinan hadirnya wajah-wajah baru yang dapat memperkuat timnas Indonesia. Pemain muda Jerman tertarik bergabung dengan timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, baru-baru ini menerima berita yang menggembirakan yang diharapkan dapat memperkuat skuad Garuda di masa depan. Laurin Ulrich, seorang gelandang muda berbakat asal Jerman, telah mengungkapkan niatnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Laurin Ulrich diakui sebagai pemain yang memiliki kemampuan khusus di posisi playmaker, gelandang tengah, maupun winger kiri. Dalam karirnya bersama timnas Jerman di kelompok umur U17, ia berhasil mencetak 4 gol dari 15 laga. Meskipun ia memiliki paspor Jerman, darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya memberikan peluang untuk menjalani proses naturalisasi agar dapat membela timnas Indonesia. Keinginan Laurin, yang saat ini bermain untuk VfB Stuttgart 2, tentunya menjadi kabar baik yang bisa memperkuat sektor tengah timnas Indonesia. Informasi mengenai Laurin Ulrich pertama kali diketahui melalui akun Instagram Football Indonesia A, yang mengungkapkan fakta bahwa pemain tersebut memiliki keturunan Indonesia. Ulrich, yang kini berusia 20 tahun, diketahui memiliki nenek dari pihak ayah yang lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada zaman Hindia Belanda. Meskipun berwarga negara Jerman, peluang untuk menjalin komunikasi terkait proses naturalisasi tetap terbuka.
Kemampuannya tidak hanya terlihat di level klub, tetapi juga saat membela tim nasional Jerman di berbagai kategori usia, dari U16 hingga U19, dengan performa terbaiknya saat tampil di timnas Jerman U17, di mana ia berhasil mencetak 4 gol di 15 pertandingan. Pencapaian ini menjadikannya salah satu pemain muda yang menjadi sorotan di Eropa. Keterampilan Laurin dalam bermain di posisi gelandang serang maupun sayap kiri diharapkan dapat memberikan variasi baru dalam pola permainan timnas Indonesia. Gaya menyerang yang diterapkan tim di bawah asuhan Patrick Kluivert sangat membutuhkan pemain dengan kemampuan teknis tinggi, visi yang tajam dalam permainan, serta kemampuan dalam memberikan umpan akurat. Jika Laurin Ulrich benar-benar mengambil langkah untuk bergabung dengan timnas Indonesia, kehadirannya akan menjadi aset berharga yang bisa memberi dimensi baru dalam permainan timnas. Pengalaman yang ia peroleh dari berkiprah di kompetisi Eropa diyakini akan meningkatkan daya saing timnas Indonesia di kancah internasional. Apakah Laurin Ulrich akan bergabung dengan timnas? Walaupun Laurin saat ini hanya memiliki paspor Jerman, darah Indonesia yang mengalir dalam tubuhnya membuka peluang bagi dirinya untuk mengajukan proses naturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Dengan potensi yang dimilikinya, banyak penggemar yang berharap Laurin segera bergabung dan menjadi bagian integral dari skuad Garuda yang tengah berkembang pesat. Sebagai penutup, langkah-langkah timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17 dan kemungkinan kedatangan Laurin Ulrich menjadi sinyal positif bagi masa depan sepak bola Indonesia. Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh PSSI untuk mempersolid tim dan mendatangkan pemain berkualitas, harapan untuk memajukan prestasi sepak bola Indonesia di tingkat internasional semakin membara. Saksikan terus perjalanan timnas U17 Indonesia dan dukung mereka dalam upaya meraih sukses di pentas dunia.